Hai, welcome back to Putri Kangen Channel. Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini aku akan membahas materi yang sedikit berbeda tentunya. Kita mau membahas sesuatu yang menurut kalian sih mungkin aku udah tahu, kalau ini juga udah tahu. Tapi ya biar kita banyak lebih tahu, mengenal di mana aja sih makhluk-makhluk gaib seperti makhluk-makhluk astral atau dunia lain itu di mana aja, agar kita nanti juga berhati-hati gitu. Ini kalau misalkan kita mau berkunjung kemana atau mau pergian kemana gitu, biar kita selamat dan juga tidak mengganggu mereka gitu. Oke, kalau gitu langsung masuk ceritanya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay terus ceritanya sampai akhir. Setiap negara di dunia pasti kan mempunyai itu cerita-cerita seram, tempat-tempat seram atau tempat-tempat mistis. Kali ini kita akan membahas 5 tempat terangker di Indonesia. Jadi ini 5 tempat terangker itu belum semua tempat terangker di Indonesia terekspos gitu ya. Cuman ini berdasarkan rangkumanku aja, banyak sekali tempat-tempat terangker yang sebenarnya itu kita tuh udah tahu, udah familiar. Oh iya, memang tempat ini angker, tapi kita nggak tahu kan gitu kan, apa sih makhluk apa sih yang tinggal di tempat itu. Dan inilah 5 tempat angker di Indonesia versi Putri Kanan. Salah satu kampus ternama Indonesia yang terletak di Yogyakarta, UGM, ternyata masuk ke dalam daftar seram. Salah satu cerita horor yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa yaitu larangan menyanyikan lagu Gugur Bunga di daerah Bundaran Teknik UGM. Dipercaya jika ada yang berani menyanyikan lagu tersebut, maka arwah pejuang akan datang dan ikut bernyanyi bersama kalian semua. Selain itu, di jembatan yang menghubungkan Fakultas Kedokteran dan Perikanan, konon ada sosok hantu bernama Mbak Rohana yang sering menampakkan diri. Kalau misalkan sosok hantu yang sering menampakkan diri udah wajar ya. Tapi ini nih, kalau misalkan kita nyanyi Gugur Bunga, ya kan, di area teknik UGM tadi, terus tiba-tiba ada tuh kayak arwah-arwah tentara atau pejuang-pejuang dulu ngikutin kita nyanyi gitu, serem gak sih? Tiba-tiba ada yang ngikutin kita nyanyi gitu, jadi suaranya double gitu berdua. Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terdapat 2 gunung yang cukup populer nih di kalangan pendaki. Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi dengan keindahan alam yang luar biasa di Jawa Barat. Namun, di balik itu semua, gunung ini menyimpan beberapa kisah horor yang pernah dialami langsung oleh pendaki. Mulai dari suara hentakan kaki yang mengikuti pendaki sampai penampakan kuntilanak. Yang namanya Tante Kunti itu di mana-mana dia pasti ada ya, mau di pegunungan, mau di lereng bukit ya, apalagi mau di taman-taman, pokoknya dia ada pohon wae nangkring di situ, pokoknya hai ini aku ada di sini gitu kan ya. Dan terus untuk kalau misalkan kita ndaki gitu kan ya, itu udah memang menurut kita tuh kayak resiko banget gitu loh, kita nelusurin gunung-gunung walaupun udah terjamah, tapi masih tetap aja ada kisah horornya atau misterinya. Misalkan tuh kan kita jalan, ada yang tiba-tiba ngikutin kita jalan gitu kan, pas kita berhenti ngikutin kita berhenti. Wah, horor banget ya kalau kayak gitu. Hutan yang satu ini pastinya masuk dong ke dalam daftar horor. Alas Purwo dipercaya menjadi hutan paling angker di Pulau Jawa. Banyak misteri gaib yang hingga kini belum bisa terpecahkan di tempat ini. Mulai dari banyaknya orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan, hingga sering adanya penampakan makhluk tak kasat mata yang menyeramkan. Alas Purwo disebut sebagai tempat bersemedi, bahkan konon Insinyur Soekarno pernah terlihat bersemedi di sana. Wow, Bapak Presiden pertama kita pernah bersemedi di sana.
sebenarnya mau ke sana untuk mengenang Bapak Presiden pertama kita, ya kan? Cuman kalau misalkan ke sana tiba-tiba di dalam perjalanan kita sudah ditampak-tampaki penampakan hantu atau makhluk yang tak kasat mata ini, pikiran kita jadi, oh udah deh pulang aja, cabut. Siapa sih yang gak kenal dengan goa yang terletak di kota Bandung ini? Yes, goa ini digunakan oleh pasukan Belanda tempat penyimpanan senjata. Selain itu, goa ini dijadikan tempat penyiksaan dan pembantaian terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dengan sejarah kelam, sudah dipastikan goa-goa ini pastinya angker. Konon di goa ini Anda tidak boleh mengucapkan kata lada. Di tempat ini, larangan menyebut kata lada terbukti benar adanya. Sejumlah pengunjung dilarang menyebutkan kata tersebut untuk menghindari sesuatu yang negatif. Asalnya, salah satu leluhur atau sosok yang dituakan di tempat tersebut memiliki kata lada pada namanya. Nama leluhur yang ada di goa Belanda itu memiliki nama lada. Maksudnya gini, kita mempunyai nama panjang nih. Nah, nama lada itu terselip di nama kita gitu. Jadi mereka menyarankan agar tidak menyebutkan kata lada. Oke, kalian pasti familiar dengan salah satu tempat terangker di kota Semarang ini. Ya, Lawang Sewu tentunya. Bangunan kuno 2 lantai peninggalan Belanda ini memang sejak dulu sudah dikenal salah satu tempat terangker di kota Semarang. Saking populernya, banyak orang yang melakukan uji nyali di tempat ini. Konon katanya banyak sekali hantu yang sering bermunculan, apalagi saat malam hari di sana. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung yakni ruang bawah tanah yang disebut ruang angker di Lawang Sewu. Sayangnya, pada awal Januari 2020, ruang bawah tanah Lawang Sewu itu sempat ditutup. Salah seorang pengunjung sempat mengabadikan momen saat menyambangi gedung 1000 pintu tersebut. Tanah Lawang Sewu ini awalnya dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun, sejak diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah dialihfungsikan jadi penjara bawah tanah sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda kala itu. Pantaslah dinilai angker. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka membuat 3 buah penjara dengan spesifikasi berbeda. Penjara pertama, penjara jongkok berukuran tinggi 0,5 meter, di mana para tahanan harus jongkok dengan diisi air hingga batas leher. Berarti dan penjara berdiri berukuran 1 kali 1 meter yang diisi oleh 7-8 orang dengan berdiri berhempitan. Ya Allah, kita bayangin nih, kita di dalam lift dan kita ada 10 orang di lift itu, atau misalkan ada 20 orang di lift itu. Sempit banget. Gimana ya, nggak sesek, gimana nggak langsung kehabisan nafas dan tiba-tiba ada yang meninggal gitu pastinya kan ya. Ya sudahlah. Oke, itu pembahasan video kita hari ini. Kalau misalkan kalian ada request selanjutnya, silahkan langsung saja kirimkan email di bawah ini. Dan juga kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifkan loncengnya biar kamu bisa tahu aku update video terbaru. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.